Selain bentuknya yang indah, bunga rosella ini mempunyai banyak manfaat kesehatan untuk tubuh. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh informasi kesehatan, kedokteran, makan sehat, dan jalan-jalan, teman-teman. Di channel ini akan menyampaikan atau memberikan informasi kesehatan melalui berbagai macam cara, teman-teman. Sehingga teman-teman setelah menonton channel ini, teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Saya ucapkan selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga di tahun 2022 kita semua diberkati, kita semua sehat dan bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar. Mempunyai nama ilmiah Hibiscus sabdarifa, jenis bunga ini mempunyai bentuk yang indah. Selain bentuknya yang indah, bunga ini dikenal mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan teman-teman. Apa nama bunga tersebut teman-teman? Ya, nama bunga tersebut adalah bunga rosella. Selain bentuknya yang indah, bunga rosella ini mempunyai banyak manfaat kesehatan untuk tubuh. Bunga rosella berwarna merah keunguan, dan kalau dilihat secara sepintas atau sekilas teman-teman, mempunyai kesamaan dengan bunga kembang sepatu. Kalau kita lihat secara sekilas ya teman-teman, bunga rosella mengandung vitamin C yang cukup tinggi teman-teman. Bunga rosella selain mengandung vitamin C juga mengandung berbagai nutrisi yang penting dan mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Misalnya seperti vitamin A, vitamin B1, B2, dan B3 teman-teman. Serta mengandung juga berbagai zat mineral lainnya seperti kalium, fosfor, omega 3, dan antosianin teman-teman. Bunga rosella dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti teh herbal, sirup, dan selai teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi yang ada di dalam kandungan bunga rosella, maka bunga rosella mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Antara lain, yang pertama, mohon diperhatikan teman-teman ya, ini manfaat dari bunga rosella. Manfaat yang pertama, dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dan tidak terkontrol akan memberikan efek yang tidak baik atau dapat memberikan komplikasi untuk kesehatan tubuh teman-teman. Nah, salah satu komplikasi yang terjadi akibat meningginya kadar kolesterol dalam darah adalah gangguan jantung. Ya, seperti kita tahu akan terjadi penumpukan lemak atau di dinding pembuluh darah atau terjadinya plak sehingga dapat mengganggu kesehatan organ jantung. Bunga rosella dengan kandungan berbagai macam nutrisi yang ada di dalamnya mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL atau low density lipoprotein dan kadar trigliserid dalam darah teman-teman. Bagaimana cara memanfaatkan bunga rosella untuk menurunkan kolesterol? Nah, kebetulan teman-teman, saya sudah menyiapkan bunga rosella yang sudah saya keringkan dan sudah saya cecup bersih teman-teman. Caranya cukup mudah. Jadi teman-teman menyiapkan beberapa kembang bunga rosella yang lalu teman-teman keringkan. Lalu sebelum diolah teman-teman cuci dulu. Ini kebetulan sudah saya keringkan dan sudah
saya cuci ya teman-teman ya. Lihat penampakan bunga roselanya, saya angkat ya. Tuh teman-teman ya, bunga roselanya. Oke, sudah saya cuci bersih, sudah siap saya olah. Cara mengolahnya cukup gampang. Teman-teman siapkan segelas air putih, air minum, air putih yang hangat atau panas teman-teman ya, seperti ini. Lalu teman-teman masukkan 2 sampai 5 bunga rosella yang sudah tadi teman-teman siapkan ya. Ini saya masukkan 5 ya teman-teman ya. Tuh. 2 4 ya teman-teman, 3, 4 dan 5. Karena airnya cukup banyak saya kasih hitam nih ya. Lalu diamkan teman-teman, boleh diaduk ya, diamkan sampai nanti airnya itu berubah menjadi warna pink teman-teman ya, warna merah keunguan ya. Ini kayaknya masih kurang ya, saya tambahkan lagi karena airnya cukup banyak, saya tambahkan lagi ya. Ya, jadi berapa banyaknya bunga rosella yang diperlukan tuh tergantung dari jumlah airnya teman-teman ya. Tuh, nah diamkan sampai sampai airnya itu berubah warna menjadi warna merah keunguan teman-teman ya. Kita diamkan beberapa saat ya, boleh kita aduk, kita diamkan beberapa saat ya. Nah, nanti setelah warna air ini berubah menjadi merah ungu, teman-teman saring, teman-teman ambil bunga rosella yang ada dalam gelas ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Diamkan beberapa menit ya, sambil kita diamkan saya akan jelaskan lagi mengenai manfaat bunga rosella. Jadi yang pertama tadi saya katakan, manfaat bunga rosella dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah teman-teman. Itu atau LDL itu dapat diturunkan dengan mengkonsumsi atau minum minum teh rosella teman-teman ya. Setelah dapat seperti ini teman-teman ya, sudah berubah warna, lalu ya boleh kita saring teman-teman, atau kita singkirkan dulu bunga rosellanya ya. Ini teman ya, kita singkirkan atau kita saring ya bunga rosellanya sehingga hanya tersisa cairan. Ini teman-teman ya. Nah, setelah itu boleh teman-teman tambahkan gula pasir secukupnya atau gula batu teman-teman, atau boleh juga ditambahkan madu teman-teman ya. Ya, saya akan tambahkan sedikit gula pasir ya teman-teman, sedikit saja gula pasirnya, sedikit aja gula pasirnya tuh. Sedikit ya, nggak usah banyak-banyak ya. Lalu kita aduk lagi ya teman-teman. Untuk lebih nikmat mungkin teman-teman boleh tambahkan es batu atau madu teman-teman ya. Nah, warnanya cukup indah teman-teman ya, seperti ini. Diamkan beberapa saat, tunggu hangat dulu ya teman-teman karena ini masih panas. Kita tunggu hangat dulu. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Lalu saya coba minum ya teman-teman. Rasanya agak sedikit asam plus manis teman-teman. Rasanya cukup segar sekali. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman dengan tambah es batu, dia akan lebih nikmat teman-teman. Manfaat berikutnya dari bunga rosella adalah dapat menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu faktor penyebab terjadinya stroke teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Untuk itu teman-teman harus menjaga agar tekanan darah selalu dalam keadaan stabil. Nah, kandungan zat aktif
aktif dari bunga rosella seperti antosianin dan gasipetin mempunyai peranan yang penting dalam menurunkan tekanan darah. Caranya sama teman-teman seperti yang saya katakan tadi di awal dan sudah saya demonstrasikan. Teman-teman sediakan 2-5 bunga rosella yang sudah dibersihkan, yang sudah dikeringkan, lalu dicuci sebentar teman-teman, lalu sediakan air putih hangat atau panas yang dapat diminum, masukkan beberapa bunga rosella tergantung jumlah air yang dipakai ya teman-teman. Jadi lalu diaduk sampai warna airnya itu berubah menjadi merah keunguan teman-teman. Setelah itu diamkan sebentar, disaring, tunggu hangat, teman-teman boleh tambahkan sedikit gula, lalu aduk, lalu siap untuk diminum. Minum 1-2 kali sehari teman-teman. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, selain mengkonsumsi teh bunga rosella, teman-teman juga harus mengimbangi dengan pola makan yang sehat, pola istirahat yang baik, dan aktivitas olahraga secara rutin dan teratur teman-teman. Manfaat bunga rosella berikutnya adalah untuk menghindari resiko obesitas teman-teman. Nah, seseorang dikatakan mengalami obesitas apabila body mass index atau body mass index melebihi dari angka 30. Body mass index atau BMI adalah angka yang didapat dari perbandingan antara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan teman-teman. Rumus BMI ini adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini rumus BMI dan ini adalah tabel BMI beserta interpretasinya teman-teman. Oke, sangat mudah, teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Saya termasuk normal, overweight, atau obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas mempunyai risiko 2 kali lebih besar mengakibatkan terjadinya heart attack atau serangan jantung pada pembuluh darah koroner, bisa juga terjadi diabetes, stroke, dan penyakit lainnya teman-teman. Nah, kandungan zat aktif dalam bunga rosella seperti flavonoid dan polifenol mempunyai fungsi mengurangi terjadinya atau menumpuknya lemak dalam tubuh sehingga obesitas dapat dicegah teman-teman. Caranya pun sama seperti yang telah saya demonstrasikan tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Yang terpenting adalah teman-teman mempunyai atau punya bunga rosellanya dulu teman-teman. Ya, bunga rosella dipetik, dikeringkan, setelah dikeringkan dibersihkan lalu diolah seperti yang telah saya demonstrasikan di awal video ini teman-teman. Ya, jadi bunga rosella itu mempunyai banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita, tetapi tetap harus untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus dikombinasikan dengan pola makan yang sehat, pola istirahat yang baik, diet rendah lemak, dan aktivitas olahraga. Itu yang terpenting teman-teman. Lalu manfaat bunga rosella yang berikutnya adalah menurunkan kadar gula darah teman-teman. Nah, nefropati diabetik atau rusaknya organ ginjal, neuropati diabetik, rusaknya saraf adalah salah satu efek samping atau komplikasi yang ditimbulkan akibat meningginya kadar gula darah dalam tubuh teman-teman, yang teman-teman kenal dengan nama diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, bunga rosella dengan kandungan berbagai macam nutrisi dan beberapa zat aktif mempunyai fungsi dalam menurunkan kadar gula darah dalam tubuh teman-teman. Caranya sama teman-teman. Jadi untuk meminum bunga rosella seperti yang saya sudah sajikan di awal video, seperti yang sudah saya demonstrasikan di awal video, teman-teman dapat melakukan langkah yang sama persis seperti apa yang telah lakukan teman-teman ya. Yang terpenting selain mengkonsumsi teh bunga rosella, teman-teman juga harus mengimbangi dengan gaya hidup sehat, pola istirahat yang baik, dan pola makan yang baik teman-teman, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk mendapatkan kesehatan dalam tubuh kita teman-teman. Yang terpenting di sini adalah bagaimana teman-teman mengimbangi antara minum teh
rosella dengan aktivitas yang teman-teman lakukan. Manfaat berikutnya dari teh bunga rosella atau bunga rosella adalah dapat meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman. Kita semua tahu bahwa keadaan cuaca sedang tidak baik ya, teman-teman. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena coba teman-teman lihat sendiri, terkadang panas yang begitu terik sekali, lalu tiba-tiba sore harinya itu mendung dan hujan deras, teman-teman. Nah, itu perubahan musim yang cuaca yang terlalu cepat itu dapat menyebabkan imunitas tubuh kita menjadi terganggu, teman-teman. Nah, kandungan beberapa zat aktif dalam bunga rosella juga mempunyai peranan penting sebagai antioksidan. Teman-teman tahu fungsi zat antioksidan adalah dapat mengikat zat radikal bebas yang bersifat merugikan dalam tubuh kita, sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, teman-teman. Caranya sama ya, seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian informasi sederhana yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Saya berharap informasi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ketik tanda like, teman-teman, atau berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya untuk kembangkan channel ini agar channel ini, Dr. Ferry TV, dapat ditonton oleh banyak orang, dapat bermanfaat untuk banyak orang, dan dapat memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat buat teman-teman semua dengan hanya menekan tombol subscribe, teman-teman. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, dan bertanya. Saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Setelah itu, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan yang terbaru dari Dr. Ferry TV, teman-teman. Setelah tonton video ini, jangan lupa share ya, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita boleh menikmati video ini dan boleh memetik manfaat setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Ferry TV, karena di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan dengan berbagai macam cara. Terima kasih, teman-teman. Tetap semangat. Salam sehat. Let it go.